Blue carbon ialah karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir dan laut, memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida secara jangka panjang. Namun, luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 30 hingga 50% pada 50 tahun terakhir. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai blue carbon, juga mendorong langkah pelestarian ekosistem pesisir yang berkelanjutan melalui aksi restorasi dan pendataan serapan karbon pada ekosistem blue carbon dalam 3 kegiatan ekspedisi. Desa Labuhan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan adalah target pertama dari 3 rangkaian ekspedisi Sibekon. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada aksi restorasi berupa penanaman mangrove di area yang sebelumnya mengalami kerusakan, serta pendataan simpanan karbon di kawasan hutan mangrove. Nama saya Danar Guru Pratomo, kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Unit SDGs dan Smart Eco Campus di ITS. Saya menilai kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat positif, ya, terutama terkait dengan penanaman mangrove dan lamun serta istilahnya menghitung cadangan karbon ya. Dan karena kita sendiri tahu bahwa mangrove atau lamun itu merupakan salah satu benteng utama untuk abrasi ataupun gelombang tinggi yang bisa merusak pantai. Selain itu juga mangrove juga untuk habitat. Tadi sempat diskusi dengan Bapak di sini merupakan habitat utama ikan-ikan kecil dan flora, dan mangrove pun bisa dimanfaatkan. Jadi sekaligus ketika kita menanam ini dan tumbuh itu juga menjadi istilahnya cadangan blue carbon kita juga, Saya Muhammad Sahril, di sini selaku Ketua Perdagus Payung-Tinggi. Di pantai kami ini yang sudah lihat ini banyak masih jarang untuk mangrove-nya. Jadi mangrove ini memang salah satu untuk sebagai penghalang untuk memperlambat abrasi dan juga untuk untuk tempatnya memijah biota laut yang ada di sekitar mangrove itu. Di hari kedua, diisi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem blue carbon, serta dampak negatif dari rusaknya ekosistem blue carbon akibat alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Atas dukungannya yang sangat luar biasa. Di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami. Yang pertama PT Pertamina EP Philcoleng, lalu Eiger Agri Conservation, dan juga PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Desa Tanjung Widoro, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik menjadi titik persinggahan kedua dari serangkaian kegiatan Sibekon. Halo guys, kita sekarang mau berangkat ke Mangare. Let's go. Di ekspedisi kedua ini, PLH Siklis TS menanam 250 mangrove, tepatnya di Desa Tanjung Widoro, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Semoga apa yang kita berikan ke alam kembali ke kita juga sebagai dampak yang positif. Stay tune di ekspedisi ketiga di Surabaya. Dadah. Tidak hanya penanaman mangrove, pendataan cadangan karbon juga dilakukan untuk mendukung mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading dan sebagai dasar pengambilan kebijakan konservasi berkelanjutan. Nama saya Abdul Badil, Ketua Popmas Tanjung Widoro. Untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa tetap semangat. Harapan kami sebagai di bidang pengawas pesisir, kami berterima kasih karena dengan adanya anak-anak mahasiswa kami bisa berkolaborasi untuk penanaman mangrove sekitar 250. Kami sebagai Ketua Popmas sangat berterima kasih.
Hidup si Bekon! Hidup, hidup, hidup! Salam Lestari! Lestari! Untuk ekspedisi 3 kali ini berlokasi di daerah ekowisata Mangrove Wonerjo, Surabaya. Acara ini mengajak anggota pencinta alam dari berbagai universitas se-Surabaya. Sama seperti ekspedisi sebelumnya, dilakukan kegiatan penanaman dan pendataan mangrove dengan dibagi per kelompok. Kegiatan si Bekon ini tidak hanya menanam bibit mangrove, namun juga menanam harapan untuk masa depan ekosistem pesisir yang lebih lestari dan berkelanjutan. Hidup si Bekon! Hidup, hidup, hidup! Salam Lestari! Lestari!